Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah, katanya nanti saya arahin, saya ikutin kalau kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal, katanya. Nah disitulah diceritakan, saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh diajak aja. Oh tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata Aep. Iya. Ya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju? Baju preman sih Pak. Baju biasa. Polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Aep. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat? Ya langsung saja saya ingin bertanya ke Bung Pitra. Bung Pitra, bagian mana dari kesaksian Dedek tadi barusan ini yang kemudian Anda sebutkan sebagai kesaksian palsu? Yang pertama, dari keterangan itu sudah tidak konsisten. Perlu diketahui tanggal 31 Agustus itu kan katanya tanggal 2 ya. Oke, silakan aja versi dia tanggal 2 atau tanggal 6, silakan saja. Tanggal 31 Agustus ya, itu beliau Pak Ibtu Rudiana itu ketemu dengan saudara Dede ini ya. Saudara Dede ini sendiri yang menyampaikan kepada Bapak Ibtu Rudiana bahwasanya dia melihat pada tanggal 27 Agustus itu aksi kejar-kejaran dan pelemparan batu terhadap almarhum. Jadi karena memang dia melihat, tentu Pak Ibtu Rudiana meminta informasi dari yang bersangkutan. Nah, salah satunya Aep. Saya kira keterangan-keterangan dia mau tanggal 2 September, tanggal 6
September, silakan saja, sah-sah aja itu. Jadi Perlu intinya tadi diketahui itu juga bahwa dia bahwasanya memang saksi ya, ini- melihat ya. Kalau menurut versi Pak Iya. Rudiana, dia yang melihat langsung. Itu keterangan dari Dede langsung kepada Pak Rudiana pada tanggal 31. Itu kan kata dia, saya tanggal 2 September ketemu dengan Pak Rudiana dan lain-lain. Tanya dulu dia, tanggal 31 ketemu dengan Pak Rudiana, itu aja, nggak usah tanggal 2 September. Sebelum itu dulu, tanggal 31 Agustus. Jadi saya kira nggak ada masalah. Dia itu mau dibilang 2 September, 6 September, dia bertemu, silakan saja, itu hak dia masing-masing, kan gitu, kita nggak bisa larang itu. Akan tetapi karena memang dia telah menuduh di sini ya pribadi orang tanpa adanya praduga tidak bersalah, menyebut langsung Bapak Ibtu Rudiana, tentu ini kita merasa dirugikan dan kita akan ambil tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Perlu diingat juga bahwasannya saksi dalam perkara nomor 4 tersebut bukan hanya satu orang, akan tetapi ada 26 orang jumlahnya itu. Kalau memang ada salah satu orang saksi yang menerangkan ngolor ngidur, itu silakan saja dituntut, nggak ada persoalan. Jangan juga karena satu saksi ini dia mengarang cerita katanya disamakan juga dengan 25 saksi lainnya. Itu nggak bisa. Jadi setiap saksi itu berbeda-beda keterangannya. Baik. Mana mungkin setiap semua saksi itu sama keterangannya, 26-nya sama semua. Nggak mungkin. Jadi saksi itulah yang melihat, mendengarkan dan mengetahui gitu loh. Baik. Lepas dia bilang itu dia karang-karang, ya silakan saja laporan terpidana tuntut. Baik. Nggak ada masalah. Tapi sepanjang Ya. ini Pak Ibtu Rudiana nggak akan mencabut laporan polisi dia. Baik, Tetap tegak Bung lurus Pitra. kepada proses hukum ini. Baik, Bung Pitra, ini kan Ibtu Rudiana ini melalui Anda ya, melayangkan somasi terbuka kepada dua orang yang tengah Iya. mencari jalan restitusi karena kesaksiannya di masa lalu. Ya, kita tidak tahu betul atau tidak, tetapi ini mau restitusi atas kesaksian di masa lalu dan satu orang yang ingin misteri pembunuhan ini Vina terkuak, yaitu Kang Deddy. Tapi kenapa mereka baru mau maju langsung disomasi? Jadi begini, ini aneh sekali. Kalau memang dia bercerita, ini sudah 8 tahun ya lamanya ya. Dari kemarin aja dia ngomong gitu, nggak mesti harus viral dulu. Atau dia sampaikan aja, dia buat testimoni dan lain-lainnya. Ini baru 8 tahun, makanya kita melihat dalam perkara ini juga, yang bersangkutan ini kepentingannya apa, perlu didalami juga. Terus yang kedua, putusan pengadilan itu nggak bisa dicabut. Jadi jangan salah-salah juga kita bilang, saya mencabut keterangan saya di pengadilan, itu mana bisa. Itu sudah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah gitu loh. Yang bisa mencabut dan membatalkan putusan itu ya Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali. Sepanjang itu keterangan itu dia setelah disumpah dan dia telah memberikan keterangan, itu sah secara hukum. Dan tentunya hakim PK juga akan melihat antara saksi satu dengan saksi yang lainnya. Kalau Baik. cuma satu saksi aja nulus tesis satu saksi bukanlah saksi. Ya silakan saja, sah-sah aja itu. Oke, baik. Jadi karena memang dia satu, ya jangan disamakan dia juga dengan 26 saksinya itu sama dengan kesaksian dia, tidak bisa. Baik, saya Saksi garis itu kan bawahi yang dulu tahu sendiri pribadinya. yang Anda sampaikan tadi bahwa ini memang sudah inkrah dan tidak bisa mempengaruhi putusan hakim tersebut. Tapi Iya, saya mau bisa ke dicabut. Prof. Hipnu dulu sebentar. Prof. Hipnu, apa tanggapan Anda mengenai pernyataan dari Bung Pitra tadi? Usaha restitusi ini kemudian disomasi dan kemudian dianggap ini memang sudah tidak bisa dilakukan, apa namanya istilahnya, untuk mendapatkan bukti untuk PK. Bukan restitusinya dia yang disomasi, tapi tuduhan fitnah dia kepada klien karena dia menyebut langsung nama klien Nama itu klien merupakan tersebut. pencemaran Baik. dan fitnah. Seperti Ya, itu, silakan. jadi harus diluruskan Ya. dulu situ. Baik. Silakan Prof. Hipnu. Ya, jadi kalau kita bicara hukum, itu di dalam putusan pengadilan itu dikenal namanya asas res judicata pro verdit habetur. Jadi suatu putusan itu harus dianggap benar, kecuali dibuktikan sebaliknya. Itu prinsip hukum. Karena apa? Pembuktian pas di adjudikasi itu sudah melalui mekanisme saling koordinasi, mekanisme konfrontasi bukti satu dengan bukti yang lain, sehingga hakim dengan bukti-bukti yang disampaikan sejumlah saksi, sejumlah fakta dengan keyakinannya, ini hakimnya majelis loh ya, dan saya kok enggak yakin kalau agak sedikit ragu karena melihat korban, sehingga berani memutuskan seumur hidup, berarti suatu keyakinan yang luar biasa. Ini yang kita lihat. Oleh karena itu kita kembali pada asas hukum tadi, res judicata tadi, maka bagaimana membalikkan putusan ini? Ya, kita ajukan pada PK. Kalau memang belum banding ya kasasi.
putusan di atasnya itulah yang akan menilai ternyata ada putusan yang bukti-bukti yang tidak dinilai. Ternyata ada putusan yang saling bertentangan. Ternyata ada kekhilafan, misalkan bukti-bukti sampaikan. Itu yang dilakukan di dalam PK ini. Mudah-mudahan makanya dengan PK ini tidak hanya bukti baru, tapi dengan keterangan-keterangan yang disampaikan Dede ini sejauh mana memberikan ada suatu kekhilafan. Oh ternyata kesaksian tidak tahu apa iya seperti itu. Nah itu kan diuji. Disinilah satu ujian terhadap putusan yang disampaikan Dede tadi. Makanya testimoni Dede itu akan bernilai apabila Dede itu bisa memberikan bukti yang lain, keterangan yang lain. Apalagi kalau bukti primer itu suatu sangat vital sekali ketika PK, karena PK itu yang dicari adalah bukti material. Apa bukti primer yang dibutuhkan saat ini menurut Anda? Ketika dia bisa menjelaskan bahwa pada saat itu tidak ditempat dengan bukti saksi yang lain, dengan bukti keterangan yang lain, atau dengan bukti foto ketika itu, atau bukti dengan HP ketika itu, yang menyatakan dia tidak tahu sama sekali. Ini yang harus dicari. Sepanjang itu bisa dilakukan, artinya Dede memang tidak terlibat. Bisa dicari. Tapi kalau tidak, ya sebaliknya. Ini yang harus dilihat di dalam novum adalah betul-betul bukti material yang jika diketemukan pada waktu sidang pertama menjadikan putusan bebas. Jadi seperti yang kita juga sudah tunggu-tunggu yaitu bukti CCTV-nya dan sebagainya begitu ya, yang pada saat itu ada di situ. Bukti pendukung lainnya, CCTV, HP atau yang lain. Gitu. Baik, saya ke Pak Jutek. Pak Jutek, ini Dede yang tadi Anda konvers ya dengan Pak Oto Hasibuan dan juga Kang Deddy serta Liga Akbar disomasi ketika mereka bersuara, apa tanggapan Anda? Ya itu kami nggak komentar lah ya, itu kan hak hukum dari Pak Rudiana lewat kuasa hukumnya, silakan saja. Yang jelas kami kepentingannya, kami ini pelapor ya, pelapor pelapor Dede dan Aep, termasuk pelapor Pak Rudiana atas semua dugaan yang kita laporkan ya, termasuk juga Pak Pasren ya. Semua itu kami uji atas dugaan-dugaan yang disampaikan oleh klien kami gitu kan, makanya kami coba uji. Jadi kepentingan kami Mas David bahwa kami ingin mencari novum ya. Apakah satu dengan yang lain ada kekeliruan, bertentangan, ada putusan itu ada kekeliruan, ada pembukti baru, dan itu yang kami sedang upayakan. Ya kan kami melihat ini sudah satu demi satu berkembang. Ya, bahwa peristiwa cerita ada perlemparan batu, pengejaran, penyiksaan dan lain-lain itu kan berawal dari ceritanya Aep dan Dede, lalu diakui, disaksikan oleh Liga Akbar. Ya, sekarang kalau Liga Akbar juga sudah mencabut laporannya bahwa peristiwa itu dia tidak ikut di rombongannya Eki dan Vina. Sekarang Dede juga mencabut laporannya. Peristiwanya sama yang digambarkan nih, gitu kan? Bahwa itu ada terjadi kejar-kejaran, lemparan batu dan lain-lain ya. Itu yang kita uji kan, gitu. Sekarang yang mengetahui dan mengaku ada terjadi peristiwa itu sekarang hanya tinggal satu, yaitu saudara Aep, gitu kan? Jadi kalau saudara Aep ini masih bertahan pada pendiriannya, maka sekali lagi bahwa dua saksi sudah mencabut ya atau menyatakan peristiwa itu tidak ada. Ini tentu menjadi novum buat kami. Ya, otomatis tidak bersesuaian data yang ada, kejadian peristiwa yang berubah, ditambah lagi banyak fakta lah ya. Kami kan tidak bergerak mengejar pengakuan semata ya. Apa faktanya apa yang mendukung ini? Dede ini adalah kami pelapor ya, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan kami ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Kepentingan kami sekali lagi mencari novum. Mencari novum tentu kami ingin memastikan peristiwa itu ada apa tidak. Kami berterima kasih Dede datang ke DPN Pradi hari ini bersama dengan Ketua Umum untuk memberikan kesaksian ya kepada
apa yang dialami bahwa itu tidak benar. Ya kita uji lah. Ini kan baru dugaan-dugaan semua seperti Prof. Ibnu tadi katakan. Semua keterangan ini kita serahkan ke penyidik karena kata kita betul belum tentu kata penyidik betul kan gitu kan. Kita serahkan percayakan saja sama mereka. Nggak usah kita gusar dan kita berdebat, nggak ada gunanya kalau menurut saya. Kami juga tidak ingin membantah, membela mati-matian klien kami seolah-olah itu besok kiamat. Enggak. Ya, kita menempatkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya selalu mendidik diri saya dan orang tua saya menitipkan saya begitu, gitu Mas. Ya, Pak Jutek. Jadi masalahnya kan begini kan, dari pihaknya Pak Pitra itu adalah kesaksian yang salah, kesaksian yang tidak benar begitu. Lalu tapi dari pihak Anda merasa bahwa ini memang adalah kesaksian yang tulus begitu ya. Nah, persoalannya Dede dan Liga ini kalau kita lihat berarti dianggap kesaksiannya bisa berubah-ubah. Dalam artian begini, waktu itu bilang A, sekarang bilang B, nanti selanjutnya akan bilang apa. Bagaimana Anda meyakinkan penyidik maupun peradilan nanti bahwa kesaksian mereka kali ini benar jika memang bisa dibawa ke dalam peradilan? Ini Mas, sebelum mereka memberikan kesaksian, kami pun semua ya, yang ini pun sebagian besar lah ya, sudah juga menduga itu tidak terjadi. Kan itu yang selama ini kami juga duga. Ternyata yang kami duga ada yang memberikan kesaksian kan menguatkan. Kami sudah teriak dari awal bahwa AF itu punya motif karena dendam kepada terpidana ini oleh peristiwa 25 Agustus 2016, 2 hari sebelum kejadian. Ya terduga, terbukti, betul. Ya, rupanya Aib berbicara ini kepada Dede, gitu kan? Nah itu nanti kita uji. Kemudian kami punya dugaan, kenapa 2 TKP ini yang menyidik ini Polresta Cirebon, kan gitu kan? Nah nanti kami akan sampaikan, kami punya lagi apa namanya argumen-argumen, gitu loh, Prof. Ibnu. Ini 2 TKP. Penemuan mayat itu Polres Cirebon, bukan kota. Ya, yang masuk kota Cirebon itu hanya SMP Negeri 11. Ya, kenapa digiring seolah-olah ada pengejaran sampai kepada flyover, terus dibawa kembali ke tanah kosong di depan SMP 11 supaya masuk kota? Gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti kami akan diskusikan, kita akan sampaikan digelar, gitu kan? Ada apa? Gitu kan. Baik. Nah, ini yang kita ini kan jadi banyak fakta lah. Jadi saya minta tolong kepada media juga jangan diadu-adu. Kalau kita fakta ini diadu dengan fakta pengadu, pasti nggak akan ketemu. Kita mau cari solusi. Saya nggak biasa lah. Kita bukan mau cari pansos untuk tampil jadi terkenal, enggak. Ya. Baik. Ya. Jadi maksud saya tolong nih media jangan diadu-adu juga kami ini, gitu loh. Kami ini pengacara, pencari kebenaran, bukan mencari nama gitu. Ya Mas ya. Gitu. Ya, kita bukan mau ngadu Pak. Kita mau tanya apa yang Bapak miliki, apa yang Bung Pitra miliki, apa yang sebenarnya persoalannya di sini kan kita mau cari tahu. Nah sekarang saya mau sebelum saya kembali ke makanya gini Mas, saya selalu sampaikan kami ini mencari kebenaran. Untuk tahap awal ini adalah pelakunya atau yang kita percaya adalah pihak kepolisian. Kami membantu pihak kepolisian dalam rangka penyelidikan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, di dalam penyelidikan ini tugas kami hanya menghadirkan bukti awal. Makanya ketika kami bikin LP, itu nggak semena-mena diterima oleh penyidik atau polisi. Dia lihat dulu bukti awalnya cukup nggak hanya mengaku-ngaku. Kalau dirasa bukti awalnya cukup, maka baru mereka mau terima, masuklah dalam tahap namanya penyelidikan. Di penyelidikan itu ada gelar, polisi cari ini yang lain dipelajari. Kalau dirasa ada pidananya, naiklah itu namanya sidik. Di sidik itu baru akan udah ada pidananya, baru ditentukan siapa tersangkanya. Ini masih terlalu awal menurut saya. Kita berdebat di sini apapun menurut saya kalau tampil pun di depan ini sementara hanya ingin mensosialisasikan supaya balance informasinya. Betul. Bahwa yang milik kami juga nggak katakan yang kami sampaikan informasi ini yang paling benar. Bisa saja. Ini kan kita semua nggak ada di TKP, nggak ada di kejadian gitu loh Mas. Ya? Betul, justru ini makanya kita ingin dengar apa yang Anda katakan dari pihak Pradi begitu yang membela 7 terpidana. Nah sementara untuk dari Bung Pitra sendiri, Bung Pitra kalau Anda bisa menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Pradi dan untuk tim kuasa hukum dari 7 terpidana. Apa tanggapan Anda mengenai kesiapan dan fakta-fakta yang mereka sudah siapkan itu?
Baik. Esensinya pada perkara ini kita semua tujuannya satu, yaitu mencari keadilan dan mengungkap kebenaran. Apalagi kita ya selaku korban di sini yang mewakili dari keluarga korban almarhum Eki, kita juga sedang menuntut keadilan agar semua pelaku ini segera diproses lebih lanjut. Karena apa? Karena orang yang mati ini, Pak, tidak bisa menuntut. Yang bisa menuntut adalah orang yang hidup. Jadi harapan itu semuanya ada pada Pak Rudiana. Terus kita tidak menyalahkan teman-teman yang sedang berjuang, yaitu penasihat hukum. Silahkan saja. Saya dari awal sudah bilang kita hormati hak hukum masing-masing. Tapi kenapa disomasi mereka, Bung Pitra? Yang disomasi kan bukan pengacara. Iya, artinya dua orang ini, Pak, tiga orang, ya? Kenapa orang-orang yang lagi bersuara ini kemudian disomasi itu? Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa disomasi? Karena mereka telah menuduh, menyebut langsung nama Rudiana, merekayasa, menyiksa, menggiring cerita, memalsukan. Tentu kan harus kita uji. Karena dia telah menyebut nama langsung tanpa adanya presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah, ya tentu harus kita pidanakan karena dia terang-terangan menyebut nama Rudiana langsung, lengkap pakai pangkatnya itu Rudiana gitu kan. Tapi sementara ada beberapa netizen juga yang kemudian main hajar aja gitu ya, YouTuber yang juga menyebutkan itu nggak disomasi? Ya, jadi begini. Kita ini pada awalnya bulan Mei dulu ya, pada waktu munculnya Filipina 7 hari itu, semua masyarakat ini menginginkan pelaku ditangkap ya. Kasihan nih korban, ceritanya sedih, drama dan lain-lain lah. Korban ini sudah mencari keadilan 8 tahun. Oke. Setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, tiba-tiba netizen bilang, bebaskan iya karena dia bukan pelaku. Dan berkembang lagi, bebaskan para terpidana gitu. Kita ini konsisten mau bela korban atau bela terpidana. Itu saja gitu loh. Artinya kita juga ini kasihan kepada keluarga almarhum. Sudah jatuh, ditimpa tangga lagi. Artinya sudah anaknya korban, dituduh lagi pelaku kriminal yang enggak macam-macam. Tentu beliau punya hak dong untuk melakukan tuntutan hukum. Ini kan beliau yang dituntut sekarang. Wajib dong. Dia berhak karena juga dilaporkan ya. Dia dituntut, kita nggak berhak menuntut. Itu namanya nggak fair dan nggak adil gitu loh. Tapi bukan berarti untuk menutup suara ya ini ya. Kalau nggak kita tuntut mereka ini akan bias seolah-olah Rudiana adalah pelaku kriminal. Makanya kita tuntut mereka. Makanya kita layangkan somasi. Kita tidak pernah menuntut pengacara karena itu adalah rekan sejawat. Oh iya, tentu. Akan tetapi dikarenakan kuasanya adalah rekan sejawat kita menyurati seseorang itu melalui kuasa hukumnya. Karena itu etikanya seperti itu, bukan langsung kepada kliennya. Itu yang kita hormati. Dan kita juga nggak ada melarang rekan sejawat melakukan tindakan hukum. Kita hormati itu yang saya bilang. Akan tetapi nanti tinggal dibuktikan saja. Terbukti nggak masing-masing klien kita ini melakukan perbuatan atau tidak. Itu kita hargai hukum yang dilakukan, karena itu diatur oleh undang-undang dan itu dijamin. Gitu kami tangkap maksudnya. Sekarang saya mau ke Bung David Sitorus. Bung, Anda melihat ini ada dua sisi. Ya tentunya semua masing-masing memang tugasnya adalah membela klien mereka. Tetapi dari kasus ini, apa yang Anda bisa lihat tarik garis besarnya bahkan dari sampai di titik ini? Bahwa para kesaksi juga kemudian mereka mau memberikan kesaksian, mengubah kesaksian mereka, lalu mereka pun disomasi. Ya, Bung David boleh di-unmute. Masih muted ya. Halo? Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih Mas David Silahwe. Saya ingin menanggapi yang pertama adalah bahwa masyarakat hari ini menilai perkara ini perlu penanganan lebih lanjut. Kenapa? Karena perkara ini sudah sangat lama dan sampai hari ini justru membingungkan masyarakat. Justru disinilah sebenarnya peran kita. Peran kita apa? Peran kita adalah untuk meminta kebenaran. Nah justru kalau tadi disampaikan oleh Pak Jutek Bongso bahwa di sini jangan diadu-adu, bukan. Jadi sebenarnya justru masyarakat ingin melihat kebenaran lewat proses-prosesnya. Dan kalau misalnya boleh jujur, sebenarnya peran media sangat besar. Peran media justru yang membuat kasus ini terbuka lagi. Peran media membuka dan salah satu pilar juga untuk mengungkapkan kebenaran. Dan banyak hal juga sebenarnya perkara-perkara yang ada justru semakin kelihatan ketika media terlibat.
Nah, dari sini kami melihat juga ini perannya juga besar bagi demokrasi kita. Kenapa? Karena hampir semua institusi kita di negara ini dapat dinilai dengan demokrasi. Karena demokrasi, masyarakat bisa menilai, menentukan mana lembaga-lembaga yang dapat dipercaya, mana orang-orang yang dapat dipercaya. Dan masyarakat sendiri bisa menentukan hukuman mana yang akan mereka berikan. Siapa yang mereka percaya, pengacara mana yang tentunya mereka percaya, institusi mana yang mereka percaya. Melihat dari proses-proses yang ada. Nah, dari situ sebenarnya kita ingin apa? Semua masyarakat tentu menginginkan kebenaran, seperti para pengacara, seperti para pihak yang ada di dalam proses ini. Nah, jadi dari situ sebenarnya yang harus kita tunjukkan adalah bahwa silahkan masing-masing pihak melengkapi bukti-bukti yang ada. Dan kalau misalnya melihat dalam perkara ini, kami juga sebenarnya menginginkan kalaupun misalnya tadi ada pencabutan kesaksian atau dikatakan bahwa Dede kemudian mengaku bahwa dia dimintain untuk memberikan keterangan yang tadi yang dia cabut, berarti sebenarnya dia juga telah melakukan kesaksian palsu di bawah sumpah. Nah, ini juga sebenarnya perlu dilihat, diuji seperti apa, dan kalau bisa ya silahkan dilaporkan, karena menurut kami tindakan yang dilakukan itu juga sebenarnya telah mengakibatkan pada apa? Pada kerugian yang dialami terpidana hari ini. Walaupun hari ini saudara saksi Dede juga telah ingin bekerja sama lah mengungkapkan dalam maksud dia seperti yang dia terangkan, walaupun kebenarannya belum tentu dapat dibuktikan. Nah, tapi intinya adalah bahwa keterangan yang dia sampaikan sebelumnya yang di bawah sumpah itu telah berakibat pada beberapa orang yang hari ini juga menjalani hukuman. Nah, kalau misalnya ini karena dari awal kita ikut mengomentari perkara ini, kejadian-kejadian ini bisa saling lapor. Silakan, misalnya Pak Ibtu Rudiana beserta pengacaranya melaporkan siapa, bisa melaporkan Dede, melaporkan yang lain. Nah, Dede juga bisa melaporkan apa yang dialaminya, lalu pihak-pihak yang sudah terpidana juga tadi bisa melaporkan Ibtu Rudiana atau melaporkan Dede sekalipun seperti itu. Jadi silakan saling menguji, saling diungkapkan mana yang sebenarnya terjadi, dan kebenaran itulah yang kita inginkan. Masyarakat menginginkan itu, dan hari ini kita lihat sebagai proses demokrasi kita, media juga terlibat untuk membuka ke publik mana yang bisa kita percaya, dan ini harus selesai. Kasus ini harus selesai, baik itu di tangan pengacara ataupun di tangan institusi kepolisian. Karena apa? Karena peristiwa ini ditangani oleh institusi negara, institusi kepolisian. Dan baik tidaknya terhadap masing-masing hak yang tadi disebutkan, hak Dede, hak para terpidana, hak Ibtu Rudiana, hak korban, itu kan hak-hak yang diperjuangkan masing-masing. Tapi selebihnya di luar dari itu, kepolisian kita sebagai institusi diharapkan mampu melakukan tugasnya dengan baik. Crime investigation-nya yang jelas supaya kasus ini jangan sampai misalnya tadi kalaupun misalnya nanti akhirnya terhadap terpidana tadi dianggap ada novum baru, ya tentu mereka sudah mengalami kerugian, tapi apakah itu juga dianggap sebagai keadilan bagi korban yang sudah meninggal seperti yang disampaikan oleh Bu Pitra tadi. Jadi saya pikir kita semua menginginkan kebenaran, dan untuk itulah media mengawal. Baik, Bung David, terima kasih. Kami tangkap maksudnya tadi. Dan ini memang akan jadi pertanyaan juga bahwa kenapa kemudian Bung Pitra begitu ya, Ibtu Rudiana sempat kemudian menghilang cukup lama sejak kemunculannya perdana pada saat itu melalui sebuah sosial media dan viral pada saat itu. Lalu kemudian tidak ada lagi, bahkan baru muncul Anda sebagai kuasa hukum, kemudian tahu-tahu mensomasi. Nah, ini kita pengen tahu kenapa ini bisa seperti itu. Nah, kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, dan setelah ini juga Pak Jutek Bongso akan pamit lebih dulu. Terima kasih Pak Jutek Bongso. Pemirsa, Sindo Prime akan kembali usai jeda berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime, dan sudah lebih dari 1 jam kita bersama, dan juga dalam perbincangan ini waktu juga sangat singkat sekali, padahal kita ingin berbincang lebih jauh lagi. Nah, saya langsung ke Bung Pitra. Bung Pitra, ini mungkin juga sekaligus closing statement dari Anda juga. Tetapi pertanyaan saya tadi mungkin boleh dijelaskan sedikit mengapa pas Dede dan juga Liga maju untuk bersuara, baru klien Anda Ibtu Rudiana keluar dengan somasi. Selama ini hilang, kenapa? Jadi begini, yang kita laporkan itu bukan kesaksian dia, itu harus diuruskan dulu.
sepanjang tidak ada tuduhan yang menyebutkan nama seseorang, apalagi nama Ibtu Rudiana, sah-sah saja dia memberikan testimoni. Kalau dibilang dia itu RD atau IR, silakan saja gitu loh. Tapi yang menjadi persoalannya adalah dia menyebut nama langsung, Ibtu Rudiana merekayasa ini, kata dia. Tentu kan harus kita uji. Makanya saya bilang, kalaupun dia mau ngomong, mau bersaksi, sah-sah saya silakan. Tapi jangan menuduh. Jadi itu sebabnya gitu langsung karena dia telah menuduh, sehingga ini dia tidak menimbulkan fitnah, maka perlu kita proses untuk diuji secara hukum. Tuduhan dia itu apa benar atau tidak. Kemana lagi kita proses kalau bukan ke polisi? Nggak mungkin kita lapornya ke Tuhan, seperti itu loh. Karena dia telah menyebut nama seseorang. Nah, pertanyaannya, kenapa Bapak Ibtu Rudiana dibilang menghilang? Itu tidak benar. Jadi bahasa itu, konteks itu harus dipahami, bukan menghilang, ya. Beliau itu selalu ada di wilayah kepolisian, Kapetakan, ya. Jadi dia itu bertugas tiap hari, dia apel pagi kok, sore dia memimpin apel, dan kalau Senin itu kan dia apel di Polres. Jadi ini sebagai Kapolsek itu, dia nggak bisa di kantor terus tiap hari. Karena tugas beliau itu kan koordinasi dengan Polres, Polda, dan lain-lainnya untuk menjaga wilayah hukum di situ. Karena sudah ada juga yang piket, tentunya piket juga akan standby di sana. Jadi jangan kita bilang dia menghilang. Nah, terkait dengan kenapa dia tidak bersuara, urgensinya apa? Karena ini kan penanganan kasusnya sudah diserahkan kepada penyidik, tentunya yang lebih relevan untuk menyampaikan suatu peristiwa kasus yang sedang berjalan itu adalah humas. Beliau ini kan bukan humas, dan beliau seharusnya sebagai pelapor, artinya dia telah menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan nanti akan humas menjawab biar keterangan itu objektif. Kalau dia menyampaikan keterangan secara pribadi, itu tendensinya subjektivitas dia pribadi, dan tentu kan harus kita rangkum juga dong keterangan dari terlapor, keterangan saksi terlapor, keterangan dari ahli, keterangan dari saksi pelapor. Itulah nanti akan sempat dimintai oleh keterangan ya pada saat itu ya gitu oleh penyidik. Pak Ibtu Rudiana pernah dimintai keterangan juga, Bro? Oh jelas dong, dia kan sebagai pelapor tentunya dimintai keterangan. Tidak mungkin sebagai pelapor tidak dimintai keterangan. Seperti itu, Bung Aloy. Silahoy lebih tepatnya. Silahoy ya. Baik. Begitulah. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, silakan closing statement Anda mengenai persoalan kasus ini nih. Ya, persoalan kasus ini lebih baik kita kalau nggak salah mendengar besok mau rekonstruksi ya. Jadi betul-betul dipastikan dulu perkaranya seperti apa. Apakah ada pembunuhan, apakah ada perkosaan, apakah kecelakaan lalu lintas, ataukah apa. Karena dalam suatu sistem pengungkapan perkara, pastinya suatu perkara itu saya menentukan. Yang baru kemudian siapa pelakunya. Nah ini kan sudah terjadi. Kita jangan sampai lari ke masalah keterangan saksi lah, masalah testimoni, itu masih cabang-cabang. Ini nggak perlu capek, saya kira Bung Wito capek semua. Masyarakat mesti gimana sih perkaranya, buntut kalau orang Jawa bilang. Nah, oleh karena itu, dalam perkara ini dipastikan, kalau kemarin perintah Kapolri mengatakan audit ulang, ya dipastikan dari awal, apa yang terjadi. Jadi jangan sampai simpang siur terus. Kalau seperti ini kapan selesainya? Karena tadi kasihan almarhum, masa sih sebagai korban, masa sih dan sebagainya. Demikian juga saksi-saksi yang lain, demi juga terdakwa yang lain sudah diputus seandainya memang itu bukan pelakunya. Nah, disinilah audit ulang yang harus dipercaya. Ya bagaimana menggunakan ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu forensik. Itulah Mas, itu dulu selesaikan baru perkara-perkara lain. Jadi jangan sampai perkara sekunder itu malah menjadi ramai ketimbang perkara primernya. Itu yang kembali kita sampaikan seperti itu. Baik. Nah, memang kita ingin mencari ini karena ada tentunya tadi informasi-informasi yang baru berdatangan dari orang-orang yang dulu ada di sana. Oke, jadi makanya kenapa kita ingin tahu, lalu masyarakat jadi penasaran begitu kan. Nah, tetapi saya ke Bung David sebagai penutup closing statementnya. Kira-kira langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh pihak masyarakat lah saat ini yang memang sekarang sudah dihujani dengan berbagai macam informasi. Iya, saya pikir sudah tepat tadi yang disampaikan itu, bahwa sebenarnya yang paling utama adalah melihat kasus primernya ini.
Kenapa? Karena memang ini yang keraguan-raguan itu muncul tidak hanya pada siapa pelakunya. Keraguan-raguan itu muncul tidak hanya kepada keterangan-keterangan saksi yang tadi, tapi justru keraguan-raguan itu muncul bagaimana peristiwa ini sebenarnya terjadi. Tapi itu pun sebenarnya kita harus dalam catatan. Catatannya apa? Peristiwa ini telah berjalan sampai proses pemidanaannya juga telah berstatus kekuatan hukum tetap. Dan kalau ini dalam artian diragukan peristiwanya terjadi, berarti ada yang harus kembali direvisi lagi nanti terkait prosesnya, termasuk hukuman-hukuman yang telah dialami para terpidana tadi. Karena ini tentunya sudah memakan banyak waktu dan sudah berapa tahun mereka yang ada di dalam proses pemidanaan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya keraguan ini muncul sampai ke akarnya, tentu banyak sekali permasalahan yang timbul. Nah, disinilah sebenarnya makanya kan perkara ini juga diambil alih dari Bareskrim Mabes Polri dengan Propam dan pengawas kepolisian. Baik. Nah, untuk apa? Untuk memastikan proses ini. Dan kalau memang peristiwa primernya ini dikatakan nanti dievaluasi dan ditemukan bukti-bukti baru terkait kejadian yang tidak seperti sesungguhnya, maka tentu terpidana pun punya novum baru. Jadi sebenarnya proses-proses ini dan nanti kemungkinan akan ada kesaksian palsu yang juga bisa dilakukan proses pidana. Ya, jadi paling tidak sudah satu garis yang sama, kesimpulannya sama, bahwa memang biar kita lihat dulu proses kasusnya seperti apa, faktanya gimana, bukti-buktinya seperti apa. Mari kita hadirkan dan kita saksikan bersama-sama. Terima kasih banyak Bung David Sitorus, terima kasih Prof. Ibnu, terima kasih juga Bung Pitra, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Salam sehat selalu dan selamat malam.